Ya, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Anjay, balik lagi ke channel gue, Mr. November. Ya, hari ini gue mau ngebahas soal CBR 150 yang terbaru versi 2021. Jadi, gue lihat beberapa lama makin kesini setiap orang tuh hobi banget bullying, nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak misalnya CBR ngeluarin motor, terus Honda ngeluarin motor CBR, Yamaha ngeluarin motor kayak R15 R series, terus Suzuki ngeluarin motor GSX. Jadi itu jadi bahan-bahan bulian gitu bro. Kayak CBR 2021 banyak banget yang bully, bilang motor orang yang mau beli CBR 250 RR tapi low budget, jadi nggak ada budgetnya gitu. Ya kalau gue bilang sih sebenarnya nggak kayak gitu ya, karena pangsa pasar motor tuh beda-beda bro. Bukan dari segi mahal atau dari segi ngebut ya, dari segi kencang, karena nggak semua orang kebutuhannya sama gitu. Kayak misalnya sekarang kita bahas orang beli CBR 150 RR, CBR 150R. Itu RR apa R ya, gue nggak tahu deh. Ya mungkin kebutuhannya memang bukan buat motor yang pure sport gitu di kelas 150, karena 150 tuh pilihannya banyak gitu yang sport ya. Ada GSX, ada R15, ada CBR, ada lagi yang nekat-nekat gitu. Nah jadi mungkin keperluan dia tuh yang berbentuk sport tapi posisi ridingnya nekat gitu. Jadi ya nggak bisa dibully gitu. Terus ada yang bilang kalau soal CBR tuh harganya overpriced. Ya kalau overpriced itu duit dia gitu bro. Jadi ya nggak masalah gitu. Banyak yang compare CBR 150 overpriced, terus nggak secepat ini R15 atau speknya masih di bawah R15, masih di bawah GSX. Ya itu balik lagi bro, lu beli motor bukan soal beli ngebut gitu. Beli motor tuh banyak faktor, kayak soal faktor kenyamanan, faktor ramah digunakannya, faktor besar kecilnya tuh motor. Kayak misalnya orang punya duit 40 juta bisa beli GSX, ya mungkin rumahnya di gang gitu ya kan, di gang kecil, yang butuhnya tuh motor, dia pingin motor sport tapi nggak gede gitu, nggak ngambat perjalanan dia pada saat masuk ke rumahnya gitu ya kan. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotakan sesuatu dari berdasarkan ngebut doang gitu. Jadi kalau kalian, ya balik lagi sih ya, beli motor juga balik lagi ada orang yang kebutuhannya ngebut gitu kan. Tapi kalau ngambil motor atau ngejatuhin motor lain cuma karena harganya mahal terus nggak ngebut, itu ketahuan banget. Mohon maaf nih ya, ketahuan banget baru main motor anjir. Sekarang lu pikir deh, BMW Gus Ali yang 310 itu harganya 120 sampai 150 juta bro. Diadu balap sama R25 gua. Ya mungkin posisinya beda ya, posisinya dia adventure, gua sport, pure sport gitu ya kan. Diadu menang R25 gua jauh gitu. Tapi nggak semua orang nyari motor tuh yang ngebut gitu bro. Ada juga yang butuh buat adventure. Jadi ya kenapa motor beragam? Ya motor beragam itu karena biar pangsa pasarnya juga bebas milih gitu. Jadi jangan apa-apa kayak misalnya kalian bilang wah beli motor apa sih tuh, Ninja yang 2,5 yang baru, yang ZX25R, larinya biasa aja gitu. Ya jangan kayak gitu, karena kebutuhan orang beda-beda gitu. Terus banyak banget yang bilang ZX25R cuma beli suara. Sekarang lu bilang cuma bisa beli suara, lu pada beli kagak? Gitu loh. Gue tuh gimana ya, gue kalau nyambut kompetitor, gue kan fanboy Yamaha bro. Tapi kalau nyambut kompetitor ya it's okay aja gitu, nggak ada salahnya gitu. Karena kalau nggak ada kompetitor, motor juga nggak bakal berkembang gitu. Gue belajar di ilmu advertising, di ilmu periklanan dulu gue kuliah. Ini gue sharing-sharing ilmu aja ya. Jadi biasanya owner perusahaan terkenal itu ownernya tuh ini bro, masih satu link permainan gitu. Jadi ya begitu dah. Jadi ya yang pada ribut fanboynya. Nih di belakang gua ada ZX25R kan. Ketahuan banget dari suaranya. Begitu. Jadi janganlah berantem gara-gara motor, gara-gara apa. Capek pak. Gitu.
Jadi banyak banget pertimbangan yang apa ya, yang harus dilihat lah gitu. Soalnya yang gue lihat nih ya, kalau di forum-forum Facebook otomotif, ya gue nggak nyalahin ini ya, gue nggak nyalahin forumnya, tapi gue nggak nyalahin tuh ke personalnya. Kalau seandainya forum kayak hujat baper, ada gue lupa klik anjir dari tadi. Ribet double di ring anjir, ribet. Jadi kalau seandainya apa namanya di kayak hujat baper, kayak hujat otomotif Indonesia, itu ya gue oke lah, gue nggak terlalu pusing ya, karena kan mereka memang kayak gitu, memang buat bercanda-bercandaan aja gitu. Dan mereka nyerangnya nggak satu motor gitu loh, jadi banyak motor diserang gitu. Jadi ya netral lah istilahnya, cuma buat bahan jokes saja. Tapi yang disayangkan itu fanboy garis keras ini bro, fanboy garis keras yang bela mati-matian brandnya mereka, yang brandnya mereka pun nggak kenal mereka gitu. Oke lah kalau seandainya lu di invite sama Kawasaki, sama lu emang bener-bener orang yang punya andil gitu ya di brand tersebut, ya oke lah kalian bela mati-matian. Tapi ini lu bela mati-matian tapi nggak ada ininya bro, nggak ada feedback buat lu nya gitu. Jadi ngapain lu sampai berantem sama user motor lain ya kan? Ya sama lah kayak penonton bola, MU sama Chelsea lah misalnya. Kenapa ya ini orang ya? MU sama Chelsea ribut gitu ya kan. Waktu itu gue pernah di DH atau di Aztek, mungkin anak-anak tongkrongan daerah Pondok Indah dan sekitarnya yang di Jakarta, yang tahun-tahun angkatan gue 2010 sampai 2013 lah, yang pada nongkrong di situ mungkin pada tahu ya, ada kasus Chelsea sama Liverpool di McD DH di Pondok Indah. Itu sampai ditutup McD-nya sementara gitu, gara ada orang yang berantem. Padahal Chelsea sama Manchester United juga nggak kenal mereka gitu. Mereka dukung mati-matian, beli baju aja masih KW ya kan, beli baju bola masih KW tapi dukung mati-matian. Nah itulah menurut gue fanboy yang fanatik gitu. Ini gue nggak nyerang hujat baper atau baper nasional atau ini ya Instagram atau Facebook kayak hujat otomotif ya. Itu mereka menyerang secara netral gitu. Jadi memang diperuntukkan buat jokes gitu, tapi bukan antara fanboy dengan fanboy. Yang gue omongin ini adalah fanboy dengan fanboy. Jadi ya kacau banget gitu. Padahal ya saya balik lagi deh ke CBR, sorry out of topic dikit. Jadi balik lagi ke CBR, gue udah cobain CBR itu dari yang 150 yang build up Thailand tuh, yang satu lampu, sampai yang CBR yang paling baru tuh, yang rada kurus banget bentuknya. Nah jadi CBR itu karakternya gini bro, dia memang pada saat CBR yang dua mata itu, yang tahun 2000 berapa, 2010 kalau nggak salah, 2014, keluaran 2014 itu udah sampai yang sini tuh udah memang bukan buat motor pure juara di kelas ya gitu, pure sport yang bener-bener kenceng, enggak, tapi memang diperuntukkan untuk motor santuy gitu loh, motor yang nyaman. Gue udah cobain tuh dari CBR yang zaman dulu yang satu lampu sampai yang sekarang, memang di kelasnya memang paling santai ya motor-motor kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang motor yang nggak ngebut, ya memang pangsa pasarnya beda gitu, nggak bisa disamain gitu. Jadi ya nggak usah lah ngotot-ngototan ya kan, gara-gara motor jadi fanboy garis keras gitu. Lucu aja sih. Terus juga kalau dari konsumsi BBM, CBR juga paling irit bro gitu. Gue fanboy Yamaha, tapi gue cinta Yamaha, tapi nggak perlu ngejatohin brand lain gitu ya kan. Buat apa sih? Itu sih yang gue seselin aja. Buat apa gitu ngejatuhin brand lain, juga lu nggak bakal kelihatan keren gitu, spek motor juga nggak bakal naik. Jadi ya santuy aja. Buat teman-teman yang fanboy boleh, tapi jangan garis keras lah, jangan sampai ngejatuhin brand lain, ngejelek-jelekin, ngata-ngatain teman ya, nggak perlu sih menurut gua. Dibawa enjoy aja bro, biar ada warna-warninya permotoran Indonesia. Itu capek gue liatnya asli. Terus banyak juga yang nge-DM gue, ngadu, bang gue dikatain ini gara-gara CBR klotok-klotok. Ya udah, lu sebagai owner CBR nggak usah pusing bro, lu udah beli tuh motor, ya lu udah harus siap resikonya gitu. Mau klotok-klotok ya mau apa ya, namanya juga motor pasti ada kurangnya gitu. Jadi nggak usah pusing lah kalau diceng-cengin teman-teman. Yang beli kan entah lu entah bapak lu kan,
bukan teman lu yang ngecengin lu gitu. Dan sekarang temen lu yang ngecengin lu gitu udah punya prestasi apa gitu. Jadi ya santuy aja sih bro kalau gue bilang buat teman-teman yang suka diceng-cengin teman-temannya soal motor. Kayak gue Aerox suka dikata-katain Aerox gue bar N jelek gini. Ya gue bodo amat gitu, karena gue udah nyobain semua aliran modif. Mulai dari modif retro, mulai dari modif sport ban-ban gede, terus mulai dari modif ala-ala motor naked fiction dulu udah cobain semua lah. Jadi mau dicengin kayak apapun ya udah tekbal gitu. Dan ini gue alasan gue ganti bar N dari bar N ke spion ini bukan karena apa-apa gitu, tapi ya memang gue mau modif yang alirannya tuh yang rapi gitu, yang baru. Gue udah capek lah main semi trondol kayak gitu. Jadi ya kalau dicengin ya udah boam lah. Yang beli kita, yang bayar kita, ya kan. Kalau dicengin ya udah anggap aja anjing menggonggong. Gitu. Jadi ya yang mau beli CBR 150, kalau kalian mau ngambil motor nyaman, motor santai gitu, buat yang digonceng juga friendly, ya lu ambil CBR gitu. Kalau kalian mau ngambil yang kenceng, ambilnya ini apa namanya, GSX. Kalau kalian mau motor yang ganteng kenceng, ya ambilnya R15 gitu. Gampang lah kalau mau milih motor mah, tinggal browsing atau tanya-tanya di komunitas Facebook juga pada jawab semua.